Pada New Talenta Recruitment, Anda dapat memantau rincian perekrutan masing-masing kandidat terpilih. Selain itu, Anda juga dapat melakukan perpindahan tahapan perekrutan dengan lebih mudah dan terstruktur. Tahapan yang dilakukan setelah membuat job listings ini dimulai dari munculnya new candidate, kemudian dilanjutkan dengan tahap screening, lalu assessment, interviews, offered, dan hired. Sebagai informasi, urutan stage tergantung pada pengaturan masing-masing perusahaan, yang berarti Anda sebagai recruiter dapat melakukan interview terlebih dahulu, kemudian memberikan assessment atau sebaliknya. Kemudian terdapat juga rejected, spam, dan block apabila proses perekrutan kandidat tidak mengalami keberlanjutan. Selain itu, Anda juga dapat mengarsipkan data kandidat yang belum terpilih. Pelajari selengkapnya pada langkah-langkah berikut ini. Untuk dapat melihat rincian informasi kandidat terpilih, Anda dapat masuk ke menu kandidat terlebih dahulu. Kemudian, klik salah satu nama kandidat. Lalu Anda akan melihat tampilan berikut. Anda dapat mengelola dan memantau proses rekrutmen kandidat pada halaman ini. Berikut merupakan penjelasan informasi dari halaman kandidat details. Di sini terdapat tombol More. Tombol ini mengarahkan Anda untuk mengelola data status kandidat. Status kandidat tersebut terdiri dari Move to another job listing, memindahkan kandidat ke posisi pekerjaan yang lain serta mengubah status tahapan rekrutmen. Not interested, yang berarti rekruter tidak tertarik untuk melanjutkan proses perekrutan kandidat terkait. Dalam hal ini, kandidat tidak berhasil lolos ke tahapan rekrutmen. Kemudian, data kandidat yang tidak berhasil lolos akan muncul pada tab Rejected di halaman utama menu kandidat seperti berikut. Selanjutnya adalah Archive, yang berarti mengarsipkan informasi kandidat. Selanjutnya adalah Mark as Spam, yang berarti menandai informasi kandidat sebagai spam. Lalu di sini juga terdapat delete yang berarti menghapus data kandidat dan block yang berarti memblokir data kandidat. Selain itu, di sini juga terdapat foto profil kandidat, company name atau nama perusahaan terakhir kandidat bekerja, education atau pendidikan terakhir kandidat, email, phone number atau nomor telepon kandidat, candidate profile atau kolom untuk mengunggah resume dan portfolio, assessment atau untuk melihat rincian dan jadwal pengiriman tugas, interview atau untuk melihat rincian jadwal interview kandidat, serta offers atau surat penawaran kerja untuk kandidat. Dalam hal ini, Anda dapat mengunduh resume dan portfolio yang terlampir. Kemudian di sini juga terdapat applied job position atau posisi pekerjaan yang dilamar, applied date atau tanggal kandidat melamar pekerjaan, serta requirement status. Selanjutnya, Anda dapat melihat fitur Move Stage di mana fitur ini merupakan akses untuk memindahkan tahapan rekrutmen kandidat. Setelah melihat rincian informasi candidate details, Anda dapat melanjutkan proses rekrutmen dengan memindahkan stage. Pada menu candidate, klik tab New Candidate, lalu pilih salah satu nama kandidat yang sebelumnya telah ditambahkan. Kemudian pada halaman candidate details, klik Move Stage. Lalu pilih candidate review pada bagian screening. Selanjutnya, halaman informasi kandidat terpilih akan berubah. Pada halaman ini, Anda dapat mereview secara rinci resume dan portfolio yang telah diunggah oleh kandidat sebelumnya pada halaman rekrutmen. Setelah melalui proses screening atau candidate review, Anda sebagai super admin akan melanjutkan tahapan rekrutmen atau move stage menuju tahap assessment. Dalam hal ini, kandidat wajib mengerjakan assessment yang disediakan oleh pihak perusahaan. Sebelumnya, Anda perlu melakukan invite assessment terlebih dahulu kepada para kandidat. Berikut langkah-langkahnya. Pada menu kandidat, klik tab screening lalu pilih salah satu nama kandidat. Kemudian klik move stage dan pilih skill test pada bagian assessment. Proses pengaturan assessment dapat Anda pelajari pada video cara membuat job listings dengan klik link berikut. Selanjutnya, klik Invite to Assessment untuk mengatur jadwal pengerjaan assessment untuk kandidat. Kemudian akan muncul tampilan berikut. Pilih lokasi pengerjaan tugas yang terdiri dari on-site dan online. Apabila Anda menginginkan kandidat untuk mengerjakan tugas secara on-site, maka Anda dapat mengisikan alamat secara lengkap serta detail ruangan kantor pada kolom office. Namun, apabila Anda menginginkan kandidat untuk mengerjakan tugas secara online, maka Anda dapat mengisikan link URL pada kolom assessment link.
Selanjutnya, isikan tanggal dan waktu pelaksanaan asesmen secara on-site apabila Anda menginginkan kandidat untuk mengerjakan tugas tersebut di kantor. Apabila Anda menginginkan kandidat untuk mengerjakan asesmen secara online, maka isikan kolom due date dan time seperti berikut. Lalu Anda dapat centang toggle berikut untuk mengirimkan invitation melalui email. Kemudian isikan instruksi pelaksanaan tugas. Instruksi ini akan muncul pada email invitation untuk kandidat. Selanjutnya, klik Browse File untuk mengunggah asesmen. Lalu tentukan asesor yang akan menilai asesmen kandidat. Dalam hal ini, Anda juga dapat menambahkan asesor lebih dari satu dengan klik Add Assessor. Apabila keseluruhan data telah terisi, Anda dapat klik Preview Email untuk melihat pratinjau email undangan asesmen untuk kandidat. Maka akan muncul tampilan pratinjau email seperti berikut. Pastikan keseluruhan isinya telah benar, lalu klik Send. Maka selanjutnya, kandidat dan asesor akan secara otomatis menerima email tersebut. Selanjutnya, klik Save. Jadwal asesmen yang telah berhasil diunggah dapat Anda edit kembali. Klik tombol titik 3 berikut ini, kemudian pilih Edit Assessment. Selain itu, untuk dapat melihat kembali detail informasi terkait jadwal asesmen kandidat yang telah dibuat, dapat Anda lihat melalui tab Assessment seperti berikut. Apabila kandidat telah menyelesaikan proses asesmen, maka tahap selanjutnya adalah melakukan wawancara kerja. Dalam hal ini, Anda sebagai super admin akan melanjutkan tahapan rekrutmen atau move stage menuju tahap interview. Sebelumnya, Anda perlu melakukan schedule interview terlebih dahulu untuk mengatur jadwal wawancara pada kandidat. Berikut langkah-langkahnya. Pada menu kandidat, klik tab Assessment lalu pilih salah satu nama kandidat. Kemudian klik Move Stage dan pilih HR Interview pada bagian interview. Lalu, klik Schedule Interview untuk mengatur jadwal wawancara kerja. Apabila Anda menginginkan kandidat untuk wawancara kerja secara on-site, maka Anda dapat mengisikan alamat serta detail ruangan kantor pada kolom office. Namun, apabila Anda menginginkan kandidat untuk wawancara kerja secara online, maka Anda dapat mengisikan link URL pada kolom assessment link. Selanjutnya, isikan tanggal dan waktu pelaksanaan interview pada kolom berikut. Lalu, Anda dapat centang toggle berikut untuk mengirimkan invitation melalui email. Kemudian, Anda dapat mengisikan note apabila diperlukan untuk disampaikan pada kandidat. Note ini akan dimunculkan pada email invitation untuk para kandidat. Lalu, tentukan interviewer yang akan mewawancarai kandidat. Dalam hal ini, Anda juga dapat menambahkan interviewer lebih dari satu dengan klik Add Assessor. Apabila keseluruhan data telah terisi, Anda dapat klik Preview Email untuk melihat pratinjau email undangan interview untuk kandidat. Maka akan muncul tampilan pratinjau email seperti berikut. Pastikan keseluruhan isinya telah benar, lalu klik Send. Maka selanjutnya, kandidat dan interviewer akan secara otomatis menerima email tersebut. Selanjutnya, klik Save untuk menyimpan. Jadwal interview yang telah berhasil diunggah dapat Anda edit kembali. Klik tombol titik 3 berikut ini, kemudian pilih Edit Interview Schedule. Selain itu, Anda juga dapat melihat kembali detail informasi terkait jadwal interview kandidat yang telah dibuat melalui tab interview seperti berikut. Apabila kandidat terpilih telah selesai melalui tahap rekrutmen, maka selanjutnya Anda dapat membuat dan mengirim surat penawaran kerja atau offering letter. Berikut langkah-langkahnya. Pada menu kandidat, klik tab interview lalu pilih salah satu nama kandidat. Kemudian, klik Move Stage dan pilih Offer in Draft pada bagian Offer and Hire. Lalu klik Create Offer untuk membuat penawaran kerja pada kandidat. Selanjutnya pada halaman berikut, tentukan Employment Type, Probation Period, dan Working Type. Dalam hal ini, kolom Job Position, Work Location, dan Organization tidak dapat diubah dikarenakan kolom-kolom tersebut telah ditentukan pada saat pembuatan job listing. Lalu pada bagian Compensation, tentukan Base Salary, Salary Type, dan Benefits untuk kandidat. Kemudian pada Job Details, Anda dapat mengunggah attachment berupa offering letter dengan klik Browse File. Lalu tentukan tanggal kedaluarsa dari offering letter. Anda juga dapat menambahkan secara opsional notes atau catatan tambahan pada kolom berikut. Notes ini nantinya akan muncul di offering email yang akan diterima oleh kandidat. Anda dapat mengaktifkan toggle berikut untuk mengirimkan offer melalui email.
Apabila keseluruhan data telah terisi, Anda dapat klik preview email untuk melihat pratinjau email offer untuk kandidat. Maka akan muncul tampilan pratinjau email seperti berikut. Pastikan keseluruhan isinya telah benar, lalu klik send. Selanjutnya, klik save untuk menyimpan. Setelah membuat offering letter untuk kandidat terpilih, Anda juga dapat melakukan create new offering atau membuat penawaran baru secara berkala. Kondisi ini dapat terjadi apabila kandidat ingin melakukan negosiasi terkait penawaran kerja yang telah Anda kirimkan. Pada menu kandidat, klik tab offered lalu pilih salah satu nama kandidat. Kemudian, klik update offer. Lalu Anda akan diarahkan kembali ke halaman create offer untuk dapat memperbarui informasi pada offering letter. Demikian tahap memindahkan stage rekrutmen pada New Talenta Recruitment. Untuk mempelajari fitur ini lebih lanjut, kunjungi Mekari Talenta Guidebook. Di sini Anda juga dapat mempelajari berbagai macam fitur Mekari Talenta lainnya. Untuk info selanjutnya, hubungi tim support kami.